datang di SMP Negeri 13 Surakarta. Best practice kali ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara realita dan idealitas. Idealitasnya, untuk menyambut revolusi 4.0 dibutuhkan profil Pancasila dan keterampilan abad 21 yang baik. Realitanya, di SMP Negeri 13 Surakarta, untuk menyambut revolusi 4.0 dibutuhkan profil Pancasila dan keterampilan abad 21 belum terlaksana dengan baik. Maka, dibutuhkan strategi, yaitu implementasi pembelajaran dengan framework STEM. Masalah yang kita hadapi kali ini adalah potensi sekolah banyak namun belum dikembangkan secara optimal, yang akan berdampak pada prestasi sekolah rendah, budaya literasi rendah, keterampilan abad 21 peserta didik rendah, profil pelajar Pancasila belum optimal, proses dan penilaian pembelajaran, kerjasama dengan instalasi lain kurang, kepedulian lingkungan kurang, kepedulian sosial kurang, dan kurangnya peningkatan kompetensi guru. Lalu kita merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah implementasi pembelajaran dengan framework STEM di SMP Negeri 13 Surakarta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 peserta didik untuk menyambut revolusi industri 4.0? Tujuan dari inovasi ini sendiri adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 peserta didik dalam menyambut revolusi industri 4.0 dengan mengimplementasikan pembelajaran menggunakan framework STEM di SMP Negeri 13 Surakarta. Dan indikator tercapainya tujuan inovasi tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran, hasil belajar, dan juga prestasi. Manfaatnya sendiri adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik yang komunikatif, kolaboratif, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, menyampaikan gagasan muda yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, serta mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center dengan pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, dan berbasis penemuan terbimbing. Strategi pemecahan masalah yang kita pilih adalah implementasi pembelajaran dengan framework STEM di SMP Negeri 13 Surakarta menjadi solusi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 peserta didik yang meliputi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Alasan kami memilih strategi ini adalah karena memiliki makna positif, ekonomis atau murah, pelaksanaannya mudah, efektif untuk meningkatkan prestasi, dan lestari, yang artinya relevan dengan perkembangan zaman. Lalu, potensi sekolah SMP Negeri 13 Surakarta terletak di pusat kota. Peserta didik, guru dan karyawan, serta alumni. Apa sih itu pembelajaran dengan framework STEM? STEM sendiri adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan sains, teknologi,
engineering, dan juga matematik dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesi. Pendekatan STEM dalam pembelajaran memiliki pola yang dikenal dengan istilah EDP atau Engineering Design Process atau proses mendesain sebuah karya atau mesin. EDP ini kemudian memiliki banyak versi yang telah dirumuskan oleh para ahli. Namun, secara umum EDP memiliki pola seperti gambar di samping, yaitu ada define the problem, plan solution, make a model, test the model, reflect and redesign, dan kembali lagi ke define the problem. Ranah STEM sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu ada Science, Teknologi, Engineering, dan juga Matematik. Pembelajaran dengan framework STEM dibagi menjadi 4 juga, yaitu ada EDP, Engineering Design Process, Problem Based Learning, lembar kerja peserta didik, serta Project Based Learning. Implementasi strategi kita adalah sebagai berikut, yaitu perencanaan yang dimulai dari Agustus dan September pada tahun 2018, lalu pelaksanaannya pada tahun 2018 bulan Oktober, lalu kita melakukan evaluasi setiap akhir tahun, dan kita melakukan perbaikan setiap awal tahun. Berikut ada rancangan inovasi kita mulai dari plan hingga analyze, dan selama berjalannya rancangan inovasi ini mulai dari tahun 2018 hingga 2021, kita telah melalui observasi atau kunjungan dari beberapa profesor yang berasal dari negara lain. Ini adalah Profesor Alan dari Australia, Profesor Kirchhoff dari Finlandia, dan Profesor Kumano dari Jepang. Dan berikut ini adalah contoh kegiatan belajar mengajar dengan framework STEM dengan model berbasis proyek dan berbasis masalah secara online, yang selengkapnya dapat lihat pada laman YouTube berikut ini. Kemudian ini adalah hasil implementasi di mana sebelum kita melakukan inovasi dan sesudah kita melakukan inovasi. Dapat dilihat pada grafik di atas ini bahwa progresnya sangat terlihat jelas, di mana sebelum kita melakukan inovasi progresnya itu sangat rendah, dan setelah kita melakukan inovasi progresnya meningkat secara pesat. Dan berikut ini adalah prestasi yang kita peroleh setelah kita melakukan inovasi tersebut. Ada Top 3 Innovation Challenge Award 2020, the winner of IFIC 2020, mewakili Indonesia dalam Kids Conference by United Stations pada tahun 2020, Gold Medals Innovation Award 2021, Bronze Medal Innovation Award 2021, dan Habibie Contest Festival pada tahun 2019. Dampak implementasi setelah kita melakukan inovasi adalah apresiasi orang tua peserta didik terhadap program sekolah meningkat, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMP Negeri 13 Surakarta meningkat, minat beberapa sekolah untuk studi banding ke SMP Negeri 13 Surakarta, minat berkurang tinggi dan instalasi lain bekerja sama dengan SMP Negeri 13 Surakarta makin meningkat. Kepala sekolah dimintai beberapa instansi untuk menjadi narasumber terkait implementasi framework STEM. Lebih dari 20 instansi berskala kota, provinsi, nasional, dan internasional. Prestasi siswa, guru, dan sekolah meningkat tajam. SMP Negeri 13 Surakarta mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai media massa, diantaranya Solo Post, Jawa Post, Suara Merdeka, SCTV, Kompas TV, TA TV, dan Kompas. Diseminasi kita telah diimplementasikan oleh lebih dari 20 instansi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dan juga selama kita melakukan inovasi ini, banyak faktor kendala dan
faktor dukungan yang kita dapatkan. Berikut ini adalah faktor kendalanya, yaitu karena heterogenitas manusia SMP Negeri 13 Surakarta ada yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi, sehingga untuk mengelolanya membutuhkan strategi dan waktu. Lalu, karena pandemi COVID-19 menyebabkan proses pembelajaran tidak bisa tatap muka langsung, sehingga diperlukan strategi baru dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran dengan STEM. Faktor pendukung yang kami dapatkan adalah dukungan yang baik dari orang tua, lingkungan, dan dinas pendidikan, sarana prasarana sekolah yang cukup menunjang implementasi pembelajaran dengan framework STEM, kemampuan belajar dan berinovasi yang baik dari kepala sekolah, guru, maupun peserta didik, dan era perkembangan zaman yang mengarah pada kemanfaatan teknologi selaras dengan inovasi yang kita kembangkan. Untuk itu, kami membuat rencana tindak lanjut seperti berikut, yaitu menjalin kemitraan dengan London College University untuk dalam tindak lanjut implementasi STEM dengan media Cornerstone, menjalin kemitraan dengan SMP Global Internasional Pekanbaru dan SMPN 2 Sleman Yogyakarta untuk melaksanakan kolaborasi pembelajaran STEM intrakurikuler secara blended learning, dan melanjutkan kerjasama dan kemitraan dengan Siameo High-Tech in Science and Siameo High-Tech in Math dalam rangka meningkatkan kompetensi guru tentang STEM secara berkelanjutan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi implementasi pembelajaran dengan framework STEM dapat mewujudkan profil belajar Pancasila dan keterampilan abad 21 peserta didik dilihat dari kemampuan komunikatif, kolaboratif, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dan prestasi. Yang mana ketiga indikator tersebut mengalami kenaikan positif yang signifikan setelah diimplementasikannya inovasi pembelajaran dengan framework STEM di SMP Negeri 13 Surakarta sejak tahun 2018. Selain itu, inovasi ini berdampak pula pada apresiasi positif dari berbagai media massa, serta telah diimplementasikan ke lebih dari 20 instansi secara sekup regional, nasional, maupun internasional. Akhir kata, Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya, mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian." Sekian best practice yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.